Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Andi Asvin Mahir Satila Suradi, Eskom MT. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Bapak di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di kelas CF 501 PJJ Informatika di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan presentasi, demonstrasi dan juga penjelasan mengenai aplikasi yang sudah saya kerjakan, yaitu aplikasi manajemen buku perpustakaan sebagai jawaban dari soal ujian akhir semester di mata kuliah ini. Sebelum melanjutkan ke implementasi ke pemrograman, saya akan mengulas sedikit mengenai soal, yaitu soal ini mengenai pembuatan aplikasi manajemen buku perpustakaan dengan kasus sebuah perpustakaan ingin membangun aplikasi desktop berbasis Java menggunakan IDE NetBeans untuk mengelola data buku. Aplikasi hanya dapat diakses oleh admin melalui proses login serta menyediakan fitur pengelolaan data buku dan penggantian password admin. Ada fitur register, yaitu membuat form register untuk memasukkan akun admin dengan isian username dan juga password. Kemudian ada fitur login, yaitu membuat form login dengan ketentuan pertama ada admin memasukkan username dan password. Kemudian sistem memverifikasi data ke database MySQL. Kemudian jika login berhasil menampilkan pesan login berhasil. Kemudian mengarah ke menu utama, tetapi jika gagal menampilkan pesan username atau password salah. Berikut ini adalah struktur tabel admin, ada ID admin, username dan juga password. Selanjutnya ada fitur ganti password. Di sini membuat form untuk ganti password. Nanti bisa diakses melalui menu bar di menu utama dengan ketentuan admin memasukkan password lama, password baru, konfirmasi password baru, kemudian sistem memverifikasi password lama harus sesuai dengan database, kemudian password baru dan konfirmasi harus sama. Kemudian jika berhasil, password diupdate ke database dan tampilkan pesan password berhasil diubah. Namun jika gagal, tampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Kemudian juga ada fitur CRUD untuk data buku. Admin mengelola buku melalui menu bar di menu utama, yaitu bisa menambah data buku dengan field ada kode buku, judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Kemudian tampil data buku ini ditampilkan dalam menggunakan JTable. Kemudian untuk mengubah buku itu berdasarkan kode buku, menghapus buku juga berdasarkan kode buku, pencarian buku itu bisa berdasarkan kode dan juga judul buku. Berikut ini adalah struktur tabel buku, ada kode buku, judul, pengarang, dan juga tahun. Baik, kalau begitu saya akan mulai dengan membuka program IDE NetBeans-nya. Nah, ini sudah open NetBeans-nya. Selanjutnya saya akan meng-create project. Di sini menggunakan Maven, next. Saya kasih nama projectnya sesuai dengan nama dari soal program aplikasi manajemen buku perpustakaan. Oke. Saya akan simpan lokasinya di tempat biasa saya menyimpan materi dan juga tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Oke, untuk package name-nya saya buat lebih singkat biar tidak kepanjangan. Manajemen perpustakaan. Kemudian finish. Oke, project untuk aplikasi manajemen buku perpustakaan sudah tersimpan di direktori tempat saya menyimpan tugas dan materi mata kuliah ini.
Oke, selanjutnya saya akan membuat struktur directory agar file-file program yang dibuat itu lebih terstruktur dan mudah untuk dikembangkan. Jadi saya pisahkan beberapa directory. Ada folder DAO, yaitu data access object. Kemudian ada folder GUI atau GUI, ini untuk interface, untuk form-form tampilan. Kemudian ada folder model, ini berisi objek atau kelas Java yang berisi model admin dan buku nantinya yang sesuai dengan table di database. Kemudian util ini untuk utility seperti koneksi ke database. Kemudian ada beberapa fungsi-fungsi seperti enkripsi untuk password. Kemudian saya buat dulu file form untuk login. Oke, selanjutnya saya buat terlebih dahulu form login di directory GUI. Ini saya tambahkan panel. Baik, selesai pembuatan form login. Selanjutnya saya akan membuat form register. Di form register ini saya akan kopas beberapa komponen dari form login, nanti tinggal diubah untuk kebutuhan field di form register. Oke, form login form register selesai. Selanjutnya saya akan membuat form utama. Oke, nanti di form utama ini itu berisi menu bar dan juga sebagai beranda ketika aplikasi berhasil login. Oke, saya coba menjalankan aplikasinya. Klik masuk. Oke, sudah muncul. Nah, ini beranda, yaitu yang menu utama ini. Oke, selanjutnya saya lanjutkan untuk membuat form manajemen buku. Proses pembuatan form manajemen buku juga saya persingkat, saya percepat untuk mempersingkat durasi video. Oke, selanjutnya saya lanjutkan dengan membuat form manajemen data user. Kurang lebih tampilannya mirip seperti di data buku, di manajemen buku. Jadi
beberapa saya kopas saja. Oke, selesai di form manajemen user. Saya lanjutkan pembuatan form ganti password. Baik, selesai semuanya proses pembuatan interface atau tampilan di form-form yang kita butuhkan. Selanjutnya saya akan membuat file kelas untuk koneksi ke database. Oke, di dalam folder util saya akan buat kelas database connection. Oke, di sini saya sudah sediakan kodenya, saya tinggal paste untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya saya akan buat file SQL yaitu file database SQL. Nantinya untuk menjalankan database MySQL saya akan menggunakan Docker, yang mana Docker tersebut untuk membuat struktur database-nya itu akan memanggil file database.sql ini. Dan struktur table-tablenya itu kita ambil dari soal. Ini table admin. Kemudian ini table buku. Kita sesuaikan dengan format untuk create table di database MySQL. Create table admin. Oke. Kemudian create table buku. Nah, untuk memastikan apakah script ini bisa bekerja, kita coba di web one compiler, kita coba jalankan query tersebut, query DDL. Oke, tidak error, harusnya berhasil. Kita coba deskripsikan table-table tersebut. Run, berhasil. Berarti table ini bisa bekerja. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan Docker. Oke, Docker sudah jalan. Sini tidak ada kontainer yang jalan. Saya akan membuat kontainer untuk menjalankan database MySQL. Sini saya buat Docker Compose-nya dulu karena lebih mudah. Saya membuatnya dengan Docker Compose agar konfigurasi untuk membangun kontainer untuk database yang kita butuhkan itu mudah untuk dilakukan config. Oke, ini saya paste script untuk Docker Compose. Ini berisi instruksi atau kode untuk memerintahkan Docker untuk membuat kontainer dari image MySQL. Nama databasenya manajemen perpustakaan. Usernya db user underscore ambp. Ini aplikasi manajemen buku perpustakaan singkatannya. Kemudian passwordnya. Kemudian di sini di volume itu akan mengambil file database.sql. Dan nantinya akan data-data yang diinsert akan disimpan di volume directory MySQL data. Volume ini fungsinya agar ketika kontainer restart datanya tetap persisten. Oke, saya buka terminal untuk
menjalankan Docker Compose untuk memerintahkan Docker Compose meng-create container untuk database MySQL yang kita butuhkan. Oke, ini proses create container berhasil. Kita lihat sudah ada kontainernya. Selanjutnya kita akan coba tes apakah database tersebut bisa diakses. Saya menggunakan aplikasi HDSQL. Usernya disesuaikan dengan yang ada di config di Docker Compose. DB user IMBP, kemudian passwordnya, portnya disesuaikan juga 3386. Oke, nama database-nya manajemen perpustakaan. Open. Oke, berhasil. Ada admin dan juga buku, strukturnya sesuai dengan yang disoal. Oke, di tabel admin ini saya akan menambahkan satu field atau satu kolom, yaitu is active. Ini tujuannya untuk membuat status user yang baru saja di create, karena ketika kita buka form pendaftaran, tujuannya untuk mengamankan ketika ada seseorang yang membuka aplikasi ingin masuk, siapapun orangnya, dia bisa saja register, dan jika tidak ada kolom is active, setelah dia register dia bisa langsung masuk atau bisa langsung login. Artinya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, untuk membatasi itu makanya saya tambahkan is active. Jadi siapapun orang yang register itu harus ada aktivasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh admin yang sebelumnya, agar data yang tersimpan itu bisa aman. Oke, ini defaultnya kosong. Jadi setelah register pertama kali itu defaultnya kosong, harus diaktifkan dulu oleh user admin yang sebelumnya sudah terdaftar. Di sini juga saya tambahkan field is active-nya. Oke, untuk bisa memastikan apakah aplikasi yang kita buat sudah bisa terhubung ke database, saya akan tambahkan kelas DAO. Jadi yang menjembatani antara database ke program ini itu menggunakan data objek. Oke, pertama kali di data objek ini saya membuat kelas namanya manajemen perpustakaan DAO. Ini konstruktornya. Oke, ini menghubungkan ke kelas database connection, get instance, kemudian get connection. Oke, terlebih dahulu perlu diimport. Oke, kemudian get instance, kemudian .get connection. Oke, artinya ketika DAO ini dipanggil, dia akan langsung mencoba
menghubung ke database. Oke, di sini saya akan panggil di form login. Jadi ketika pertama kali program dijalankan, dia akan mengakses aplikasi manajemen buku. Kemudian dari situ akan menampilkan membuka form login. Nah, di form login ini yang akan terhubung ke database. Saya deklarasikan terlebih dahulu untuk DAO-nya. Private manajemen perpustakaan DAO. Oke, typo. Kemudian di sini kita panggil DAO sama dengan manajemen perpustakaan DAO. Kita import dulu. Oke, di sini ada error, sepertinya ada kesalahan di penulisan. Oke, di sini saya coba menjalankan kembali untuk mengetes apakah aplikasi ini sudah bisa terhubung ke database. Oke, status database sudah terhubung. Berarti sudah berhasil terhubung ke database. Ya, saya akan buat kelas admin di dalam direktori model. Saya tambahkan konstruktornya. Kemudian setter getternya. Oke, selesai. Saya lanjutkan dengan membuat kelas untuk buku. Oke, selesai untuk kelas buku. Selanjutnya saya melengkapi kode-kode yang ada di DAO. Kemudian melengkapi juga kode-kode yang ada di form login. Di sini saya buat kelas appconfig yang nantinya digunakan untuk mengisi versi aplikasi, untuk merubah versi aplikasi, kemudian nama aplikasi. Oke, di form login itu memanggil appconfig untuk menampilkan versi aplikasi. Kemudian di form login juga saya menambahkan fungsi untuk membuka form register. Di sini juga memanggil form utama. Jika login berhasil akan memanggil form utama. Oke, saya memastikan aplikasi ini jalan satu persatu terlebih dahulu baru melengkapi semuanya. Sekarang saya akan coba jalankan aplikasi. Kita akan coba login. Oke, masukkan username sembarangan, tampil password. Karena password harus diisi dan sementara di database masih kosong, jadi saya jalankan query untuk insert user terlebih dahulu. Oke, ini kita menggunakan SH.
kita ganti menggunakan SH1, passwordnya admin 123. Kita jalankan. Oke, sudah jalan. Ini kalau kita masukkan lagi harusnya error. Oke, benar. Kalau kita cek refresh sudah ada dan dalam bentuk hashing. Oke, sekarang kita jalankan lagi aplikasinya. Kita akan coba login. Kita masukkan username-nya tadi admin, passwordnya admin 123. Kita coba salahkan dulu. Kita klik password salah karena memang sengaja disalahkan. Kita coba tampilkan password admin 123. Kita masuk, login berhasil. Oke, kebuka di beranda di form utama, dan ini masih kosong, belum ada tampilan apa-apa. Saya akan menambahkan, rencana nanti akan ditambahkan wallpaper ya, backgroundnya. Oke, form login sudah berhasil. Selanjutnya di form login ini saya akan coba jelaskan sedikit beberapa kode program di dalamnya. Ini pertama saya deklarasikan dulu manajemen perpustakaan DAO ke variabel DAO di form login. Di konstruktornya itu ngambil dari manajemen perpustakaan DAO. Di form loginnya saya buat objek DAO dari kelas manajemen perpustakaan DAO tersebut. Otomatis akan menjalankan get connection yang ada di kelas database connection. Di database connection ini config-nya sudah kita sesuaikan dengan apa yang ada di database kita. Portnya 33086 sesuaikan. Kemudian nama database-nya, usernya, dan juga passwordnya AMBP. Itu singkatan dari aplikasi manajemen buku perpustakaan. Dan database-nya berhasil terhubung. Kita kembali ke form login. Di sini juga ada tambah password, show password checkbox ini untuk menampilkan password, karena defaultnya itu di masking jadi bintang-bintang. Tujuannya agar terhindar dari agar tidak terlihat oleh orang di sekitar, jadi di masking. Dan kita bisa checklist untuk menampilkan string password tersebut. Kemudian ada link register. Sebenarnya di bawah sini ada, cuman terkadang kalau saya menggunakan script, kadang-kadang di desain ini dia nggak nampil. Biasanya harus di rebuild dulu, tapi nggak masalah, harus di clean and build baru muncul. Oke, ini menggunakan glabel ke variable label register. Kalau diklik ada menjalankan fungsi buka form register, yaitu untuk menampilkan form register. Oke, kemudian di sini tombol keluar. Jika ingin keluar ada konfirmasi sebelum kita benar-benar keluar. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kemudian di tombol masuk, yaitu di J button 1. Jika diklik, terlebih dahulu ada validasi. Kemudian ada variabel username dan password yang menampung data yang diinputkan dari text field. Kemudian itu dicek apakah kosong. Kalau kosong ada pesan username dan password harus diisi. Setelah validasi berhasil, kita buat objek admin yang mana itu akan berisi data yang didapat dari fungsi login admin yang ada di DAO, dan objek admin itu dari kelas model admin. Oke, di sini fungsi login admin yang mana fungsi tersebut
akan menjadi objek dari kelas admin. Yang dikirim adalah user dan password, akan menjalankan query select berdasarkan username dan password yang dimasukkan. Nah, untuk password itu karena dia merupakan hashing, jadi string yang diketik di input password itu nantinya akan di hash juga. Kemudian hasil hash tersebut dicocokkan dengan hash yang ada di database. Jika sama, maka login berhasil dan akan ngambil datanya, di-returnkan ke fungsi dari login admin ini. Namun jika gagal nantinya akan return null. Oke, kemudian dari DAO tersebut dikembalikan ke form login. Jika datanya tidak kosong, maka tampilkan pesan akun Anda belum diaktifkan oleh admin. Silakan hubungi admin untuk mengaktifkan akun Anda. Namun jika kosong akan menampilkan username atau password salah. Nah, ini kalau berhasil akan masuk ke form utama. Sekarang kita cek di form register. Ini terlebih dahulu deklarasi manajemen perpustakaan DAO-nya juga. Dan di sini juga deklarasi form login. Kita membuat objek form login dan DAO. Di sini ada checkbox untuk menampilkan password. Kalau diklik kembali akan kembali ke form login, register akan melakukan proses registrasi ke database. Oke, ini button untuk register. Terlebih dahulu ditampung dulu data yang diinput di teks ke dalam variabel username, password, dan konfirmasi. Kemudian kemudian dilakukan validasi apakah kosong atau tidak. Kalau kosong, salah satunya akan muncul pesan semua file harus diisi. Jika lewat, dicek juga apakah password dan password konfirmasi itu sama. Jika lewat, maka akan ngecek terlebih dahulu apakah username yang dimasukkan sudah terdaftar di database atau belum, karena username harus unik. Oke, jika semua validasi tersebut lewat, maka barulah dijalankan proses pemanggilan fungsi register admin yang ada di DAO dengan mengirimkan parameter username dan password. Jika berhasil, akan disimpan ke variabel berhasil. Nah, variabel berhasil jika true, maka akan menampilkan pesan registrasi berhasil, menunggu admin yang akan mengaktifkan akun Anda. Namun jika gagal, akan menampilkan pesan registrasi gagal. Silakan coba lagi. Oke, ini sekarang kondisinya cuma satu user. Kita akan coba jalankan untuk melakukan registrasi. Baik, aplikasi sudah nampil. Kita coba masukkan. Oke, tetapi di sini nggak muncul ya. Registernya nggak muncul. Seperti ada yang kurang. Saya akan tambahkan di paletnya label kita ambil label dari palet, kita tambahkan. Ternyata dari script tadi sebenarnya sudah ada tapi dia nggak tergenerate. Oke, kita coba tambahkan. Di sini tadi ada tuh link tambahkan register, ternyata dia tidak tergenerate padahal fungsi tersebut sudah dipanggil. Oke, berarti saya akan coba tambahkan di layout design saja.
Oke, aplikasi sudah buka, kita coba register. Kita masukkan username Marsani, password, konfirmasi password 123123, register, berhasil. Menunggu admin yang akan mengaktifkan akun Anda. Oke, kita cek di database, kita refresh, sudah berhasil bertambah, tetapi status aktifnya itu masih 0, karena memang harusnya seperti itu agar tidak sembarangan orang bisa mengakses database. Tadinya belum punya akun, dia akan register sendiri, kemudian kalau bisa langsung aktif, dia akan bisa langsung login dan bisa melakukan kerusakan data. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kita batasi harus diaktifkan oleh admin terlebih dahulu baru bisa login. Oke, kita coba login sebagai admin. Lihat di aplikasi. Nah, di sini sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai bantuan. Menu bantuan jika diklik akan memunculkan pesan mengenai aplikasi dari program. Itu ada di form utama. Nah, ini tentang aplikasi, jika diklik akan menjalankan fungsi tampilkan tentang. Nah, di tampilkan tentang ini berisi akan menampilkan message dialog pesan yang berisi teks yang kita tambahkan kita masukkan di variabel pesan, berisi versi aplikasi, kemudian dibuat aplikasi ini tentang apa, siapa pembuatnya, kelas berapa, dosennya siapa, seperti itu. Selanjutnya di form utama ini saya sudah melengkapi kode-kode programnya. Di sini ada init menu bar. Ini untuk menu-menu bar. Saya menggunakan kode memanggil jmenu bar, kemudian menambah menu. Pertama itu ada menu beranda. Di sini tidak terlihat karena saya menggunakan script aja agar lebih mudah untuk mengaturnya. Di menu beranda ini jika diklik akan memanggil fungsi tampilkan beranda. Kemudian ada menu data. Menu data ada sub menunya yaitu manajemen buku dan manajemen user. Kemudian ada di menu manajemen buku memanggil fungsi tampilkan manajemen buku. Manajemen user memanggil fungsi tampilkan manajemen user. Tampilkan manajemen buku itu di dalamnya ada kode program untuk memanggil form manajemen buku. Di form manajemen buku ini kode programnya akan saya tambahkan terlebih dahulu. Di manajemen buku ini, karena saya menggunakan pagination, jadi saya akan deklarasikan terlebih dahulu variabel yang dibutuhkan untuk membuat atau menjalankan pagination di data buku ini. Pertama, private manajemen perpustakaan DAO. Kita deklarasikan DAO-nya terlebih dahulu. Saya tambahkan default table model. Di NetBeans, default table model itu adalah kelas bawaan Java atau Swing sebagai model data untuk komponen JTable. Fungsinya itu untuk menyimpan data table seperti baris dan kolom, mengatur judul kolom. Ini untuk memudahkan melakukan tambah, hapus, dan juga ubah data. Kalau di JTable itu untuk tampilan, kalau di default data model ini untuk data dan logical table. Nah, di sini saya akan tambahkan variabel-variabel untuk kebutuhan pagination. Oke, saya clean dan rebuild dulu karena sudah banyak perubahan. Oke, singkatnya ini sudah saya lengkapi kode program di form manajemen buku. Ini pertama kali ada setup table. Untuk men-setup table di sini kita buat menggunakan default table model, kemudian kita set
listenernya untuk mengisi isi form dari table nantinya. Oke, isi form dari table ini kita punya variable selected row yang mana itu berisi table default table model tadi. Kita ambil get selected row ini untuk mengselect salah satu record atau salah satu row yang nanti datanya diambil untuk dimasukkan ke dalam form yang ada di sebelah kiri. Jadi kita menggunakan fungsi get selected row untuk mengisi form-form yang ada di sebelah kiri. Oke, kita cek lagi ada fungsi apa saja. Di sini ada, kembali ke setup table tadi. Kemudian di sini ada fungsi load data buku. Di sini variable total recordnya kita ambil dari fungsi get total buku di DAO. Ini akan menjalankan query select count from buku, jadi mengambil jumlah record yang ada di table buku, di return ke variable total record. Kemudian untuk total page itu dibagi ya. Jadi total buku itu dibagi per size-nya berapa yang kita tentukan. Oke, sampai dapat ke current page-nya. Ini adalah logic untuk membuat offset dan page size yang nantinya itu menjadi parameter yang akan dikirim ketika kita mau mendapatkan daftar buku. Yang daftar buku ini berupa list nantinya yang diambil dibuat objek dari model atau kelas buku. Datanya diambil dari fungsi yang ada di DAO dengan menjalankan query select bintang buku berdasarkan limit dan offset yang tadi sudah di generate. Kemudian datanya tersebut di looping, kita simpan ke dalam objek, yang objek tersebut merupakan instansasi dari kelas buku. Kita ambil kode bukunya, kemudian judul, kemudian juga pengarang, kemudian tahun, dan kita tambahkan ke daftar buku yang merupakan array list. Kemudian di return ke fungsi tersebut. Datanya akhirnya disimpan ke variabel daftar buku. Kemudian daftar buku juga di looping kembali untuk ditambahkan ke table model ke dalam row-nya satu-satu, sehingga muncullah dia ke dalam table. Itu proses menambahkan data dari database ke GTable. Oke, kalau untuk fungsi-fungsi yang lain kita coba cek. Di sini ada form untuk input data buku, berisi kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit. Jadi data-data yang di sini itu akan kalau tombol bersih diklik itu akan mengosongkan form agar bisa diinput kembali nantinya, diinsert. Nah, proses insertnya itu akan ketika kita pilih klik tambah, itu nantinya akan menjalankan validasi terlebih dahulu sebelum melakukan proses insert ke database. Di validasi ini untuk mengecek apakah data yang atau field yang dimasukkan itu tidak kosong. Oke. Kemudian kalau event tambah itu sendiri, kalau kita coba cek kode programnya,
Oke, berikut ini adalah event dari tombol tambah. Jika diklik maka akan menjalankan kode-kode. Pertama itu ada validasi. Jika validasinya lolos, menjalankan kode berikutnya. Tapi kalau tidak lolos atau false, dia akan return atau keluar dari fungsi tersebut. Oke, kemudian di sini kita dapatkan kode buku terlebih dahulu untuk memastikan apakah kode buku sudah terdaftar atau belum, karena kode buku ini adalah unik. Jika sudah terdaftar maka akan muncul pesan kode sudah ada. Kemudian jika belum terdaftar maka akan menjalankan kode berikutnya, yaitu membuat objek dari kelas buku yang datanya ini kita ambil dari yang di select dari kode buku, kemudian teks judul. Ini diambil dari form ya. Diambil dari form. Kemudian data tersebut dikirim ke tambah buku yang ada di DAO, menjalankan query insert berdasarkan data-data yang di sini menggunakan binding untuk agar lebih aman menggunakan tanda tanya, dan isinya dari tanda tanya tersebut itu dimasukkan ke string ini, set string atau set integer kalau tipenya integer. Lalu baru di execute update. Jika tidak ada error maka returnnya harusnya akan menjadi true. Tapi kalau error maka returnnya nanti false dan dikembalikan ke form manajemen buku. Oke, di sini kembalian dari DAO. Jika berhasil maka muncul pesan buku berhasil ditambahkan, namun jika gagal menampilkan pesan gagal menambah buku. Oke, button ubah kurang lebih sama seperti insert tadi. Prosesnya ada validasi terlebih dahulu, dan ini harus di-select dulu salah satunya, baru data tersebut bisa masuk ke form di sebelah kiri. Oke, ini adalah membuat objek buku. Kemudian data dari objek buku tersebut akan dikirim. Jika ada konfirmasi maka dikirim ke fungsi ubah buku yang ada di DAO, yang parameternya adalah objek yang sudah diisi data yang diambil dari field text field yang ada di form. Jika berhasil muncul pesan berhasil atau gagal. Nah, ini query ubah yang ada di fungsi ubah buku. Oke, ini adalah fungsi untuk hapus buku. Ada konfirmasi terlebih dahulu untuk jika tidak ada yang dipilih salah satu. Kemudian kalau ada yang sudah terpilih dari table maka kita tampung data kode bukunya ke dalam variabel kode buku atau judulnya ini untuk menampilkan konfirmasi agar kita bisa lihat di konfirmasi data apa yang akan dihapus. Kita bisa lihat judulnya. Kemudian untuk menghapusnya ke database kita gunakan kode buku sebagai parameter untuk menghapus data tersebut. Itu akan dikirim ke fungsi hapus buku. Jika berhasil muncul pesan berhasil. Nah, di sini adalah fungsi hapus buku yang menjalankan query delete from buku where kode berdasarkan parameter yang dikirim dari form manajemen buku tersebut. Oke, jika berhasil di execute, returnnya true atau sebaliknya. Oke, dikembalikan di sini. Oke, nah selanjutnya ini ada fitur pencarian, pagination. Kita coba cek kalau di pencarian.
Ini button cari. Data yang ditampilkan itu berdasarkan data yang dikirim dari form pencarian. Oke, ini akan menjalankan load buku. Jadi pencarian bisa menggunakan enter atau klik tombol cari. Jadi kalau kita klik tombol cari, dia juga akan menjalankan load buku, di mana load buku ini, fungsi load buku itu untuk menampilkan data, mengambil data yang ada dari database melalui fungsi tampil buku paginated. Oke, kita coba jalankan. Kita login admin 123, login berhasil. Kita tampilkan data manajemen buku. Nah, ini data yang masih kosong, kita coba tambahkan terlebih dahulu. 1 2 3 4, ini sembarangan aja. Tahun terbit, tambah, data berhasil ditambahkan, otomatis muncul di table. Sekarang kita coba tambahkan lagi data yang lain. Tahun terbit, kita klik tambah, berhasil. Nah, kita coba cari 1 2 3 4 muncul berdasarkan kode buku, atau berdasarkan kita cari berdasarkan judul ya. Kita coba cari berdasarkan judul di kolom pencarian, berhasil juga. Oke, berarti sudah bekerja. Itu dari load data buku, dia mengambil fungsi tampil buku paginated, disimpan ke variabel data buku. Oke. Proses pencarian tersebut dari teks input teks cari itu, ketika kita klik button cari, dia akan menampung data tersebut akan ditampung di variabel keyword. Kemudian dari keyword ini akan menjalankan fungsi cari buku yang ada di DAO. Jika keywordnya kosong, maka akan menjalankan fungsi load data buku. Tetapi jika tidak kosong, maka dia akan menjalankan cari buku, fungsi cari buku yang ada di DAO. Jadi kalau kita cek fungsi cari buku tersebut kurang lebih sama pencarian, tapi di sini ada keywordnya yang kita tambahkan. Ini keywordnya bisa dua jenis string, jenis pattern. Pertama berdasarkan kode buku, kemudian berdasarkan judul. Dan ini menggunakan like ya, agar bisa pencariannya bisa huruf besar, huruf kecil, itu sama. Lalu di sini ada button prefix. Ini jika diklik dia akan menjalankan fungsi go to previous page. Ini previous maksudnya, bukan prefix, previous. Jika diklik dia akan meload data, tapi current page-nya itu dikurangi 1. Tapi kebalikannya kalau go to next, itu current page-nya ditambah 1 agar dia bisa menampilkan page berikutnya. Oke, itu selanjutnya prosesnya itu akan menjalankan fungsi load data buku. Oke, itu proses pagination itu membutuhkan variabel-variabel yang telah dibuat di sini. Selanjutnya ini adalah manajemen data user. Kurang lebih penjelasannya sama karena fungsinya mirip-mirip seperti yang ada di manajemen buku. Ya, seperti action tambah ini melakukan validasi terlebih dahulu. Validasi untuk mengecek apakah username atau password atau konfirmasi itu sudah sesuai dengan ketentuan yang di set. Di manajemen user ini
ada validasi untuk mengecek apakah username sudah digunakan. Jika lewat, maka menjalankan fungsi register admin. Nah, di register admin ini akan menjalankan query insert ke table admin berdasarkan parameter yang dimasukkan yaitu username dan password. Jika berhasil, returnnya true atau sebaliknya return false. Di manajemen user sengaja saya tidak tambahkan pagination karena datanya sedikit, jadi tidak perlu ditambahkan seperti yang ada di manajemen buku. Selanjutnya kita akan coba jalankan kembali aplikasi. Oke, kita coba login, username admin, password admin 123, login berhasil. Oke, ini manajemen user. Tadi kita sudah tambahkan statusnya, defaultnya status tidak aktif. Sekarang kita coba ubah statusnya aktif agar bisa login. Apakah Anda yakin ingin mengaktifkan user Mersani? Oke. Sudah berhasil, statusnya sudah berubah menjadi aktif. Nah, oke, di sini sebenarnya ada satu button ya untuk ubah status, tapi karena tadi ditambahkan menggunakan script, jadi dia tidak muncul ketika di layout design. Ini buttonnya, button action. Kita coba cek button action, toggle status aktif. Nah, ini kita buat variable selected row, jadi kita tampung dulu data yang terselect, yaitu data user mana yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan nantinya. Oke, selanjutnya diganti password. Di sini ada checkbox untuk menampilkan atau menghidden password, karena defaultnya password tersebut dimasking dengan bintang-bintang agar tidak terlihat oleh orang yang tidak kita harapkan ingin dilihat. Sini kita set, jika diklik dicek dulu apakah checkbox tersebut selected. Kalau selected maka text password dan konfirmasi itu kita ubah echo charnya agar tidak menggunakan karakter yang lain ya. Jadi artinya itu show passwordnya. Namun kalau dia tidak diselected, dia akan ini password baru dan konfirmasi. Kalau dia tidak select, berarti kita akan ubah karakternya itu menggunakan ini adalah kode dari bintang. Artinya itu untuk menghide password stringnya agar tidak terlihat stringnya dan diganti dengan bintang-bintang. Oke, kita jalankan kembali. Kita akan coba ganti password. Oke, kita login terlebih dahulu. Login berhasil. Kita ganti password, klik
Oke, ternyata ganti passwordnya belum aktif karena tadi sempat dimatikan. Kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita jalankan kembali, kita login. Berhasil login, klik ganti password. Oke, kita coba ubah password lama. Tadi admin 123 kita ganti dengan password. Oke, kita simpan. Password berhasil diubah. Sekarang kita coba logout dulu, kita coba login kembali. Kita pakai password yang lama, admin 123, kita coba masuk, gagal, berarti harusnya sudah terubah. Kita coba masukkan password baru, kita masuk, login berhasil, berarti fitur untuk ganti password sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya ini semuanya udah, ini tentang aplikasi tadi, yaitu berisi tentang aplikasi manajemen buku perpustakaan. Ini versi 1. Aplikasi ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nama pembuatnya, NIM, kelas, dosen yaitu Pak Andi Aswin M. Suradi, Eskom MT. Kemudian untuk manajemen buku dan user sudah bisa digunakan. Nah, di sini kita akan coba membuat user yang banyak nantinya. Kita akan coba hapus ya, fiturnya hapus. Kita coba hapus. Yes, berhasil terhapus. Oke. Untuk data user, untuk kita coba ubah apakah sudah berhasil berubah. Passwordnya harus diisi ya. Untuk melakukan perubahan passwordnya harus diisi. Harusnya ini tidak bisa aja dibuat tidak harus diisi password ya. Kalau kita mau mungkin mau mengubah username saja, tapi di kali ini sengaja dibuat harus diubah semuanya, harus diisi semuanya untuk melakukan perubahan. Oke. Yes, user berhasil. Oke. Sekarang kita akan coba hapus ya, kita konfirmasi, bersihkan. Di sini kita tidak bisa hapus kalau tidak ada yang dipilih salah satu. Jadi untuk menghapus atau mengubah kita harus pilih salah satu terlebih dahulu. Kita coba select satu, kita hapus. Yes, berhasil dihapus. Oke, berarti CRUD untuk manajemen data user juga sudah bekerja. Selanjutnya di beranda. Di beranda ini masih polos ya. Rencana saya akan menambahkan background di halaman utama ini agar lebih menarik saja. Oke, di sini saya pastekan backgroundnya di root dari direktori aplikasi. Kita bisa lihat juga di netbin-nya, di files, file background.jpg. Oke, untuk menggunakan di panel kita perlu tambahkan direktori resources. Di sini saya tambahkan resources. Nantinya file background tersebut akan disimpan di dalam. Oke, kita copy, masukkan ke dalam folder resources. Oke, dan di dalam form utama sebenarnya saya sudah tambahkan kode untuk menampilkan background. Ini load image-nya dari directory resources.
Oke, di sini untuk menampilkan dashboard ya. Dashboardnya kosong, hanya berisi background dan informasi welcome dan juga user yang sedang login. Oke, kalau tidak ketemu di resources, sebenarnya dia akan mengambil di root program. Oke, di sini memang tidak tampil karena kita nambahkannya di kode program ketika aplikasi dijalankan. Oke, kita tutup dulu dan kita jalankan ulang untuk melihat perubahannya. Oke, kita coba login kembali. Admin password tadi sudah diubah. Berhasil, wallpapernya sudah nampil. Selamat datang, Anda login sebagai admin. Kurang lebih seperti itu saja berandanya. Ini table, ini manajemen buku, manajemen user sudah bekerja. Oke, ganti password sudah. Manajemen user sudah. Oke, selanjutnya kita coba akan insert data dummy, data buku yang banyak agar bisa melihat perubahan-perubahan ketika kita melakukan pencarian atau pagination. Ini manajemen user, kita ubah ke data buku. Oke. Nah, sekarang datanya sudah banyak. Kita bisa lihat, bisa di scroll. Kemudian kita bisa next page. Kita bisa ubah per page 20 item sehingga bisa jadi ada 11 halaman atau 11 page. Kita next. Oke, kita back lagi. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa melihat perubahan yang ditampilkan ketika kita melakukan pagination jika datanya banyak. Oke, demikian proses pembuatan aplikasi. Kita kembali lihat di rubrik penilaian. Untuk register, kita coba kembali lagi satu-satu register. Untuk register itu bisa dari form login atau bisa juga dari CRUD ya. Kita coba dari form login terlebih dahulu. Oke, register. Kita coba kasih nama Ajay 123. Tampilkan password. Register berhasil. Menunggu admin yang akan mengaktifkan akun. Oke. Kemudian kita masuk dulu sebagai adminnya. Kita coba lihat Ajaynya sudah ada, berhasil masuk. Kemudian kita ubah statusnya. Tadinya tidak aktif, kita ubah statusnya. Kita coba login ya, pakai Ajay. Jika statusnya belum diubah, apakah bisa masuk? Akun belum aktif, jadi emang tidak bisa login. Kalau misalnya sekedar daftar tapi belum diaktifkan oleh admin, itu tidak bisa login. Itu untuk mengantisipasi agar tidak sembarang orang bisa register dan login seenaknya. Kita coba masuk ke admin, kita masuk ke user, kita ubah dulu statusnya menjadi aktif. Oke, yes. User aja berhasil diaktifkan, statusnya berubah jadi aktif. Sekarang kita logout dan kita coba login menggunakan Ajay kembali. Passwordnya 123. Masuk, login berhasil. Oke, jadi setelah di ACC oleh admin, baru user admin yang baru register itu bisa login. Oke, ini kita coba tambahkan user baru, Budi 123 register. Masuk, berhasil. Kita
ubah password, harus diisi dulu. Kita ubah, kita masukkan passwordnya body 123. Oke, berhasil berubah. Kemudian kita ubah status, berhasil berubah juga. Sekarang kita pilih, kita hapus, yes, berhasil. Oke, dengan demikian CRUD untuk manajemen user bekerja dengan baik. Kemudian kita logout, kita login. Ini proses loginnya. Masuk, login berhasil. Kita logout, kita coba ganti password. Ganti password. Tadi passwordnya password kita ganti dengan admin 123.123.456. Kita coba salahkan, tidak cocok karena konfirmasi sama password yang baru tidak sesuai. Kita simpan. Kemudian kita logout aja. Kita pakai masukkan password yang lama tidak bisa, jadi harus masukkan 123.456 tadi yang baru. Masuk, berhasil. Oke, berarti ganti password sudah bekerja dengan baik juga. Sekarang kita coba CRUD buku. Oke, kita login sebagai Ajay aja. Kita coba CRUD buku. Sekarang kita coba tambahkan sembarang buku. Kita kasih judul bukunya coding Java, pengarang Sani, tahunnya 2026, tambah, berhasil. Kemudian kita coba ubah judulnya, kita ubah dari coding Java jadi belajar coding Java. Kita ubah, konfirmasi untuk merubah. Oke, berhasil diubah. Oke, judulnya sudah berubah. Ubahnya sudah juga. Sekarang cari, pencarian coding sudah muncul. Oke. Sekarang kita coba next page. Udah bekerja. Kita bersihkan formnya. Kita hapus, tidak bisa karena harus pilih salah satu dulu untuk data yang akan dihapus. Oke, kita pilih yang paling atas, kita klik hapus sesuai titelnya, judulnya. Kita lanjutkan dengan klik yes. Buku berhasil dihapus. Data dari tabelnya hilang. Oke, berarti proses CRUD untuk manajemen data buku juga sudah berhasil. Dengan demikian saya cukupkan proses pembuatan aplikasi ini. Mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan baik apa yang sudah saya kerjakan aplikasi untuk menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.